Aku belum pernah melihat seorang pembunuh segila dan sesulit ini. Setelah membunuh anak itu, dan dengan berani menyeret tubuh itu ke pinggir jalan. Stabilkan posisi duduk Anda, bahkan memakaikan kacamata padanya, dan tujuan mereka adalah untuk melakukan hal tersebut. Ingin menyamarkannya sebagai adegan bunuh diri. Namun, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Betapa menakutkannya ayah anak laki-laki itu. Lama kemudian, Nels mendapat kabar bahwa putranya telah meninggal. Dokter forensik memberitahunya, putranya meninggal karena overdosis opium. Nels terkejut mendengarnya. Dia segera memberitahu polisi tentang hal itu. Putramu sama sekali tidak boleh menyentuh benda-benda ini. Namun polisi tidak mempercayainya. Bagaimanapun, buktinya ada di depan saya. Sang istri pingsan, menyerahkan semua tanggung jawab pada Nels. Dia mengira itu karena Nels kurang memperhatikan putranya. Itulah sebabnya hal itu berujung pada tragedi seperti saat ini. Setelah kembali ke rumah, dia memutuskan untuk pergi dengan tekad. Keluarga itu tiba-tiba berpisah, menyebabkan Nels hanya meminum alkohol sepanjang hari untuk menghilangkan kesedihannya. Benar-benar kehilangan keberanian untuk terus hidup. Namun ketika dia berencana untuk bunuh diri, kemudian rekan putranya saat masih hidup, Dante tiba-tiba muncul. Beritahu Nels yang sebenarnya. Ternyata saat para gangster sedang melakukan pengiriman, Dante mencuri sebuah paket. Karena itulah dia dikejar oleh komplotan gangster. Kebetulan malam itu anak Nels juga sedang kerja lembur. Jadi mereka berdua dibawa pergi. Dante dengan cepat melompat keluar dari mobil di tengah jalan. Itu sebabnya dia mempertahankan hidupnya. Nels sangat marah ketika mengetahui kebenarannya. Dia tahu putranya tidak akan menjadi pecandu. Lalu, dia menanyakan informasi si pembunuh dari mulut Dante. Lalu segera pergi ke bar tempat si pembunuh berada. Dia bertanya kepada orang lain apakah dia mengenal putranya. Tapi Windex sangat arogan. Setelah memperlihatkan pistol di pinggangnya, segera menyuruh Nels untuk menjauh sejauh yang dia bisa. Nels yang kini marah tidak banyak bicara. Dia mengayunkan pukulan tepat ke wajahnya. Setelah puluhan pukulan, bahkan Windex tidak mengenali ibunya. Lalu dia menarik Windex ke dalam mobil, menginterogasi informasi tentang kaki tangannya. Adalah pemilik toko gaun pengantin. Nama panggilannya adalah Speedo. Setelah mengkonfirmasi identitas Anda, dia mencekiknya sampai mati tanpa ragu-ragu. Kemudian gunakan jaring besi untuk membungkus tubuhnya. Langsung dibuang ke sungai. Dengan demikian, tubuhnya akan dimakan ikan dan tidak muncul ke permukaan. Keesokan harinya, Nels belajar dari pengalamannya diancam dengan senjata. Jadi dia menggunakan gergaji untuk memperpendek botol semprot. Disembunyikan di balik baju. Kemudian dimulailah jalan balas dendam yang brutal. Dia pergi ke toko gaun pengantin Speedo. Speedo melihat dan tahu Nels punya niat buruk. Jadi dia diam-diam mengeluarkan senjatanya. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Nels. Namun kemampuan menembaknya tidak ada apa-apanya. Langsung dijatuhkan ke tanah oleh Nels. Di bawah pertanyaan Nels, Speedo langsung mengaku pada atasannya. Juga menyatakan dengan jelas rincian jadwal kegiatan. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, Nels mengangkat tangannya dan melepaskan tembakan untuk mengirimnya kembali ke surga. Setelah menyelesaikan pekerjaan, gunakan cara yang sama untuk membuang jenazah. Segera dia mencapai jalan yang terpaksa dilalui Osgard. Akhirnya menemukannya di sini. Melihat Osgard pergi, Nels dengan cepat mengejarnya, lalu menghalangi jalannya di tempat yang tidak ada orangnya. Langsung turun dari mobil dan melakukan gerakan brutal. Tapi saya tidak menyangka Osgard menjadi sangat keras kepala. Bahkan jika kamu dipukuli sampai mati dan hidup kembali. Juga menolak mengungkapkan bahwa sang kakak berada di baliknya. Dia bahkan dengan angkuhnya mengejek Nels. Katanya dia orang tua yang tidak berguna. Pukul saja beberapa kali dan saya tidak bisa bernapas. Nels melihat interogasinya tidak berhasil. Segera melepaskan tembakan untuk mengirimnya kembali ke surga. Namun petunjuknya juga hilang dari situ. Nels tidak tahu apa-apa, harus menemukan adik laki-laki gangster sebelumnya, Wingman. Belajar melalui Wingman. 3 pembunuh yang dibunuh Nels adalah orang dari gangster besar di sana, Viking. Orang ini terkenal dengan kekejamannya. Adik laki-lakinya menasihatinya untuk tidak terus memprovokasi dia. Kalau tidak akan ada hasil yang baik. Tapi bagaimana Nels bisa menyerah begitu saja? Sisi Viking, setelah menghadapi hilangnya 3 junior berturut-turut, dia mulai merasa salah. Setelah memikirkannya, dia mengincar geng White Bull di sana. Karena dari zaman ayah Viking, terjadi perselisihan antara 2 geng. Jadi Viking menyimpulkan, kematian 3 juniornya, pastinya peringatan dari bos White Bull. Oleh karena itu, lembing Viking harus mengikuti lembing tersebut. Langsung menculik anak bos White Bull, lalu ditembak sekali di kepala. Kemudian gantung mayatnya di lingkungan banteng putih. Kakak White Bull menyaksikan kematian tragis putranya. Sangat marah di dalam, dia mengancam akan membuat Viking membayar harga dengan darah. Pada saat yang sama, melalui perkenalan adik laki-lakiku, Nels menghabiskan $90.000 untuk menyewa seorang pembunuh profesional. Suruh dia pergi melenyapkan para Viking. Tapi orang ini berbalik 360 derajat, dia berlari mencari Viking. Menawarkan harga 2 kali lipat untuk memberitahu Viking yang sebenarnya. Tapi yang tidak dia duga adalah, Viking itu kejam. Saya benci orang yang paling tidak memiliki etika profesional. Tidak ada yang mengajarimu hukum gangster. Dengan sangat cepat pembunuh itu dihabisi.
Viking kemudian menyampaikan informasi yang diberikan si pembunuh. Temukan adik laki-laki Nels, Wingman. Wingman melihat situasi ini. Saya tahu saya akan mati dan tidak akan ada jalan keluar. Jadi dia melakukan segalanya untuk Nels. Dan mengatakan bahwa ketiga juniornya juga ingin bunuh diri. Viking membunuh Wingman tanpa curiga. Setelah kembali ke daerah tersebut, Viking tahu dia telah salah membunuh putra bos White Bull. Jadi dia menembak dan membunuh teman kepercayaannya. Kemudian dia mengutus seseorang untuk membawa kepala orang yang dipercaya untuk diberikan kepada kakak banteng putih. Gunakan itu untuk mengungkapkan permintaan maaf. Tapi bagaimana kakak banteng putih bisa memaafkannya? Dia tidak hanya membunuh preman yang datang untuk meminta maaf, tapi juga mengirim orang ke sekolah untuk menangkap putra Viking. Berencana untuk membalas. Namun di luar dugaan, Nels bertindak lebih dulu. Menipu anak itu agar masuk ke dalam mobil. Ketika Viking mengetahui bahwa putranya hilang, dia langsung menjadi marah. Perintahkan juniornya untuk mencari keamanan sekolah. Kebetulan adalah, Nels pernah menjadi dermawan penjaga yang menyelamatkan nyawa. Maka Viking berhasil mendapatkan alamat Nels dari satpam. Dan setelah Nels menipu anak itu, tidak mempersulit anak itu, tidak hanya membuatkanmu makan malam yang lezat, tapi juga dengan sabar menceritakan sebuah cerita sebelum tidur. Pagi selanjutnya, Viking bergegas ke rumah Nels untuk menyelamatkan putranya. Saat ini, nomor aneh menelepon. Di ujung lain telepon adalah Nels. Dia meminta Viking datang ke rumah sendirian untuk bernegosiasi. Namun tak lama kemudian Viking membawa sekelompok junior untuk mengejarnya. Namun, setelah mereka menerobos masuk, tidak ada tanda-tanda keberadaan Nels dan putranya. Namun orang pertama yang bertanya menemukan foto karya Nels di dalam ruangan. Sesuai keterangan di foto, mereka mendapatkan lokasi spesifik Nels. Namun, Viking baru mengambil beberapa langkah. Pria botak itu mengungkapkan gerakan Viking. Untuk kakak White Bull, ternyata orang kepercayaannya terbunuh di hadapannya saat itu adalah saudara laki-laki terbaik dari pria botak. Beberapa saat kemudian, Viking tiba bersama juniornya. Nels telah menyembunyikan anak itu dari sebelumnya dan bersembunyi di kegelapan menunggu kesempatan. Namun tiba-tiba, seseorang muncul dari belakang, menodongkan pistol ke kepalanya. Viking terus-menerus menanyakan keberadaan putranya. Nels tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat Nels hendak kehilangan nyawanya, untungnya, kakak White Bull tiba-tiba mengirim seseorang untuk bergegas. Perang sengit antara kedua geng pun mulai terjadi, menghadapi persiapan yang matang dari geng Banteng Putih. Tidak lama kemudian, Viking menjadi konsultan yang kesepian. Lihat situasinya tidak baik, Viking dengan cepat pergi. Nels sigap dan sigap segera kembali ke mobil untuk menebang pohon. Menebang pohon besar, langsung menabrak mobil Viking. Tidak melihat jalan keluar, Viking harus menyerah. Namun dia tetap ditembak dan dibunuh oleh bos White Bull. Pada saat ini, dua orang kehilangan anak mereka. Akhirnya membalas dendam. Akhir film, Nels antusias dan ceria, kalahkan kakak Banteng Putih sebelum polisi tiba.